banyak secara psikologis anak itu hancur karena dipaksakan satu jurusan atau satu tempat belajar yang tidak sesuai dengan keinginan anaknya, tapi itu kebanggaan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Mar'atus Sholihah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas nikmat Allah, karunia Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pandai mensyukuri nikmat Allah, kita tergolong hamba Allah yang selalu mendapatkan tambahan rahmat di dalam memanfaatkan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Kalau kita mendapatkan tambahan rahmat, maka semakin banyak nikmat yang kita peroleh, rumah tangga kita bagaikan surga di dunia. Semakin banyak nikmat yang kita dapat, hati kita akan semakin tenang. Hidup kita selalu merasa tercukupi dan tidak pernah mengeluh. Dengan rahmat Allah, insya Allah kita akan termasuk ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat dan menyebut serta berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang, tentram, bahagia lahir batin, selamat di dunia wal akhirah insyaallah. Selanjutnya tidak lupa kita mohon semoga salam dan selawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh teladan panutan baik di dalam kehidupan pribadi, kehidupan orang per orang, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, terutama di dalam kehidupan bernegara dan beragama. Mudah-mudahan contoh teladan itu bisa memasukkan kita semua tanpa kecuali di dalam golongan hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan syafaat Allah atas permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, temanya bagus sekali. Menteladani pola pendidikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita mengikuti pola itu? Penyebabnya yang pertama karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang termasuk Habibur Rahman. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu orang yang pandai bersyukur. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang berhasil mendidik anak-anaknya sehingga semua anaknya menjadi minas sholihin, termasuk orang yang soleh, termasuk nabi, rasul. Hasil didikan Nabi Ibrahim tidak hanya memberikan kepuasan fisik, keberhasilan lahiriah, keberhasilan di dunia, tapi berhasil dunia akhirat. Mudah-mudahan Ibu, kita angkat tema pada hari ini, menteladani pola pendidikan keluarga Nabi Ibrahim. Semua keluarga kita bisa tercipta menjadi baiti jannati, rumahku adalah surga. Karena ini kaitannya dengan pendidikan, saya ingin mengajak ibu-ibu
melihat dahulu pengantar dari Al-Quran, pentingnya orang tua itu memiliki bekal pengetahuan mendidik anak, mendidik diri sendiri, mendidik keluarga, supaya fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Kalau ibu buka Al-Quran surat keempat ya, surat An-Nisa itu, coba kita lihat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ini dulu, lalu dilanjutkan falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Maksud daripada ayat ini adalah peringatan kepada kita semua, termasuk saya, ibu-ibu, ketua pengajian Marathus Solihah, pengelola masjid yang ada di sini yang saya hormati. Sebab ini berlaku untuk umum. Apa peringatan Allah? Wal yakhshal ladzina, hendaklah orang-orang itu merasa khawatir, waspada. Apa yang harus kita waspadai? Apa yang harus kita khawatirkan? Lanjutan ayat itu, law taraku dzurriyyatan dhi'afan 'alaihim khafu. Jangan sampai kita senang punya anak, jangan sampai kita senang berkeluarga, menikahkan anak, membina rumah tangga, tapi kita tidak waspada bahwa meninggalkan keturunan kita dhi'afan, dalam keadaan lemah. Karena lemah, khafu alaihim, mengkhawatirkan. Bukan hanya mengganggu dirinya sendiri, tapi juga bisa mengganggu orang lain. Contoh soal tanggal 5 Syawal, ada seorang anak bernama Suryadi. Anak ini mengkhawatirkan. Belum kiamat, belum meninggal orang tuanya, sudah mengkhawatirkan. Kenapa kok mengkhawatirkan? Membuat orang sengsara semua. Karena rumah satu-satunya yang ditempati bersama orang tuanya, di situ dia lahir, di situ dia dibesarkan, dibakar habis oleh Suryadi. Apa tidak mengkhawatirkan itu? Makanya Allah memberikan sinyal pertama, lau taraku, hai orang-orang yang punya cucu, yang punya anak, waspada, jangan sampai anak keturunanmu itu yang tadinya membanggakan, yang membahagiakan, kenapa tiba-tiba menjadi beban, diambil oleh polisi, diinterogasi. Jawabannya enak saja, menjengkelkan. Kenapa kamu bakar rumah orang tuamu? Saya jengkel, saya kesel karena dijanji-janji saja untuk dibelikan HP, nggak dibeli-belikan. Gara-gara HP saja ini rumah ludes, habis, tidak ada mau tinggal di mana. Oleh sebab itu kita harus tafsirkan, kita harus pahami, tadaburkan apa artinya dhi'afan di situ. Lemah. Menurut etimologi bahasa, dhi'afan itu artinya lemah. Makanya kalau ada du'afa, orang lemah. Apanya yang lemah anak ini? Kembali dari fakta yang saya ucapkan itu tadi, itu bukan saya yang karang, tapi memang orangnya ada. Yang lemah itu intelektualnya. Dia tidak bisa memikirkan di mana orang tua saya tinggal, di mana orang tua saya ambil duit. Kalau dia belum punya, bukan berarti tidak sayang sama saya, tapi karena memang dia tidak punya uang. Kenapa dia membakar? Karena ininya tidak jalan. Aspek intelektualnya. Yang tidak jalan yang kedua itu aspek religiusnya. Jadi kepribadian itu hancur total
Karena tidak bertumbuh secara totalitas. Fisiknya, intelektualnya, emosinya, religiusnya, sikap sosialnya hancur semua. Jadi kalau kita ditanya, anak yang mengkhawatirkan, keturunan yang mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan menjadi orang yang membebani masyarakat, ini kita bisa lihat dari 5 aspek ini, Ibu. Berarti kalau kita balik untuk mempersiapkan anak yang baik, 5 ini harus berkembang secara totalitas. Dan kita nanti lihat bagaimana contoh keluarga Nabi Ibrahim memulai itu semua. Aspek fisiknya, dia bisa membakar, berarti tubuhnya itu kuat. Tapi tidak diimbangi dengan sikap sosial yang baik. Tidak ada rasa sayang, tidak ada tenggang rasa. Ya kan? Jadi walaupun dia bukan statusnya anak lagi, tapi kalau tidak bisa mempertimbangkan kepentingan orang lain, yang penting dia senang, yang penting dia puas, itu berarti mengkhawatirkan. Masuk ke dalam lingkungan satu RW, masuk ke dalam lingkungan satu RT, itu bahaya. Makanya kita bersyukur punya Al-Quran ini memberikan pedoman dari awal. Waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan, saudara, tetangga dalam keadaan seperti itu, mengkhawatirkan. Lalu apa perintah dalam Al-Quran? Falyattaqullah. Yang kita harus lakukan itu dari awal dasar, itu yang ditanamkan adalah takwa, memuliakan. Bahkan kalau kita lihat, itu nanti bisa dilihat di Al-Quran di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan gampang diketemukan itu. Surat yang kedua, ayat 133. Itu keturunan dari Nabi Ibrahim, melanjutkan pola pendidikan keluarga Ibrahim. Sebelum meninggal dunia, Nabi Yakub alaihissalam yang ditanyakan kepada anak-anaknya itu bukan berapa sawah yang kau dapat, berapa rumah yang kau dapat, berapa deposito yang kau dapat, bukan. Tapi yang ditanyakan oleh Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Ibu ketemukan surat Al-Baqarah ayat 133 itu. Sebegitu datang tanda-tanda maut mendekati Nabi Yakub, disempatkan yang ditanyakan itu ma ta'budunaan min ba'di. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu minta tolong? Apa yang kamu cintai setelah aku tidak ada? Alhamdulillah, karena keberhasilan pola pendidikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 133 itu dijawab dengan tepat, dijawab dengan benar oleh anak-anaknya bahwa na'budu ilahaka. Kami tetap konsisten istiqomah menyembah Tuhan yang kamu ajarkan kepada kami. La aba'uka, nenek moyang kami, yaitu apa? Ilah wahid. Makanya dalam surat An-Nisa tadi ayat 9 dikatakan falyattaqullah, untuk tidak meninggalkan anak-anak kita menjadi yang mengkhawatirkan, maka yang ditanamkan pertama adalah tingkatan keimanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ingin dimuliakan, ingin terus-menerus menjadi sumber kebahagiaan keluarga kita, yang ditanamkan pertama adalah fattaqullah. Karena bagaimanapun juga, ibu-ibu, kita lihat dikatakan di dalam surat Al-Kahfi, kan ibu-ibu setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi ya. Kalau saya tidak salah itu urutan ayat ke-46 itu, surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu
wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Nah, jadi ini adalah perhatian yang pertama dari surat An-Nisa ayat 9, supaya kita orang tua waspada, jangan meninggalkan anak yang lemah, yang mengkhawatirkan. Maka surat Al-Kahfi ayat 46 mengajarkan kepada kita supaya tidak lemah, tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain. Maka pedomanilah surat Al-Kahfi ayat 46 itu. Bagaimana pedomannya? Di situ dikatakan al-malu, hartamu, wal banuna, dan anak-anakmu zinatul hayati dunia. Jadikan dia sumber keceriaan, permata indah di rumah tangga itu. Jangan sampai ada anak-anak wes kono anaknya sopo gitu, anaknya sendiri kok lupa. Ya itu anak tanggung jawab kita. Sejelek-jeleknya bagaimanapun, ya jangan kata anaknya sopo. Kita yang diamanati oleh Allah. Zuyina, menjadi zinatul hayati dunia, perhiasan, keindahan, keceriaan, kebahagiaan kehidupan dunia. Nah, kalau dengan anak Sutiono tadi yang membakar rumahnya, masih kira-kira masih perhiasan dunia kah itu? Ibu, anak yang membakar rumah orang tuanya sendiri, apakah masih zinatul hayati dunia, perhiasan indah dalam kehidupan dunia? Tidak. Kenapa kok hilang? Jawabannya adalah di ujung surat Al-Kahfi ayat 46 itu kita gagal al-baqiyatu was-sholihat, mempertahankan istiqomah kebaikan yang ada pada anak itu. Anak itu tidak apa-apa. Berarti kitalah yang salah menulis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak tidak ada yang diwakilkan, tidak ada yang diwariskan dosa. Semua lahir baik, semua lahir bersih. Kalau tiba-tiba dia jadi begitu, kuncinya karena kita tidak falbaqiyatus sholihat, tidak bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah sebagai modal dasar kepada setiap anak. Gagal kita membinanya. Supaya orang tua itu sergap, bahasa Indonesianya sergap apa itu? Rajin. Motivasinya Allah supaya kamu itu tidak merasa terbebani, supaya tidak ngomel-ngomel. Kalau sudah ibu-ibu ngomel, Masya Allah, disuruh memberi kata sambutan 5 menit habis bahannya. Tapi kalau disuruh ngomel, berjam-jam bisa bersambung. To be continue, bersambung. Enak bapakmu, pergi pagi pulang sore. Aku semua ini. Itu melahirkan satu kondisi lemah pada diri kita sendiri. Semakin ngomel, semakin lemah diri kita ini. Kenapa kita tidak bersujud syukur? Alhamdulillah, berapa banyak orang di luar sana ingin punya anak, tidak diberi anak. Berapa banyak orang di sana anaknya senang-senangnya kok tiba-tiba dipanggil kembali ke hadirat Allah. Kenapa itu tidak disyukuri? Kenapa harus ngomel? Padahal untuk menjadi zinatul hayati dunia harus falbaqiyatus sholihat, harus dipertahankan, dijaga kebaikannya itu. Sehingga Allah mengatakan, kalau kau berhasil menjaga kebaikan anakmu itu, maka khairun inda rabbika sawaba. Engkau mendapatkan balasan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enak kan, Bu? Bahkan ditambah lagi, wa khairun amala. Bukan A tapi A. Kalau amala itu harapan. Kalau amala itu artinya amal pekerjaan.
Jadi berarti kalau kita mempertahankan sungguh-sungguh, mendidik, membimbing, membantu tumbuh kembang anak itu, aspek fisiknya, aspek intelektualnya, aspek emosinya, aspek sikap sosialnya, aspek agamanya, maka insya Allah kita dapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Mudah-mudahan anak yang dibimbing seperti itu tidak akan pernah masuk surga sebelum dia menunggu orang tuanya dibukakan pintu surga untuk orang tuanya. Itu pasti janji Allah. Dan di dunia apa yang kita dapat? Khairun amala, harapan yang baik. Coba betapa indahnya dunia ini. Tatkala kita mendengarkan pengumuman anak kita diterima di sekolah yang baik, sujud syukur, ya Allah, Engkau semua yang mengatur. Kita tidak sombong, tidak takabur. Jadi pendidikan falyattaqu waha, maka bertakwalah kepada Allah yang di dalam perintahnya tadi surat An-Nisa ayat 9, yang pertama-tama kita bimbing adalah iman dan takwanya. Kalau itu berhasil, insya Allah kita dapatkan pahala di sisi Allah dan kita dapatkan harapan di dunia ini. Nah, caranya gimana? Tentu kita mempunyai satu pedoman. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu pasti seperti yang dibaca oleh Pak Iskandar ya namanya ya. Dia mendoakan anaknya. Itu kan aspek religinya, aspek mental spiritualnya. Jadi kalau mau sekaligus jadi itu ya tidak bisa. Maka dalam hal keberhasilan, supaya kita bisa mencontoh keberhasilan Nabi Ibrahim, itu satu keadaan yang sangat bertolak belakang dengan keadaan Sartono itu tadi. Kita bandingkan antara Sartono dengan keberhasilan Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya tidak salah surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba kita bandingkan antara Sartono dengan anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, benar sekali kalau dilihat dari keluarganya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ismail itu dibimbing single parent. Nabi Ibrahim pulang Palestina, istrinya ditaruh di Mekah. Berjuanglah Siti Hajar itu. Lari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa untuk mencari penghidupan, bagaimana aspek fisik anaknya supaya bisa tertolong. Untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan minum. Itu sendiri. Hanya berbekal doa saja, suaminya hanya berdoa. Ya Allah, aku titipkan keluarga aku di sini. Tidak ada orang, tidak ada tanaman. Berikanlah kebahagiaan, berikanlah buah-buahan, berikanlah kehidupan. Doa saja. Tapi karena istrinya ikhlas, tidak ngomel. Hanya satu pertanyaan Hajar waktu itu. Ya Ibrahim, apakah itu kau kembali menempatkan kami berdua di sini? Keinginanmu atau perintah Allah? Kata Ibrahim, Allah. Apa kata Hajar? Kalau itu perintah Allah, walladzina amanu ahabbu lillah. Orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah daripada cinta kepada suaminya. Silahkan, kalau suamiku diperintah untuk kembali, silahkan, karena itu perintah Allah. Bukan karena menyuruh suaminya pergi, tapi karena cintanya, taatnya, hormatnya, patuhnya kepada perintah Allah. Ini ibu yang menghasilkan anak yang luar biasa. Apalagi jadi anak seperti ini.
Falamma balagha ma'ahu saya, artinya itu waktu Ibrahim datang nengok Hajar dan Ismail, itu sudah balagha ma'ahu saya, sudah bisa diajar kerjasama. Nanti kita coba kalau masih ada waktu periode sasi daripada pendidikan kalau menurut Profesor Dr. Zakia Daraja. Ini kita gambarkan dulu situasi bagaimana pola yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim. Datang-datang itu anaknya sudah bisa diajak bekerja, karena yang dikatakan balagha ma'ahu saya itu sudah remaja awal. Sudah bisa diajak membersihkan Baitullah. Sudah bisa diajak untuk meninggikan Ka'bah. Setelah itu semua dia lakukan, seorang istri yang tadinya dititipi sendiri anak, tapi dia betul-betul mengkhawatirkan kalau anaknya jadi beban, dia sungguh-sungguh membina anaknya, fisiknya, intelektualnya, emosinya, mental, spiritualnya. Sehingga waktu datang suaminya, Assalamualaikum, dijawabnya Waalaikumsalam. Tidak seperti tetangga saya. Kalau suaminya sudah salah begitu itu, Assalamualaikum, apa teko? Enggak. Karena dia tahu betul bahwa apa yang saya lakukan itu untuk diri saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang kita peroleh di hadapan yaumul hisab nanti selain apa yang kita usahakan. Tidak bisa kita nunut sama suami ke surga, tidak bisa kita katut ke neraka kalau dia tidak baik. Dia tidak baik, tanggung jawab dia sendiri. Dia baik, bahagianya sendiri. Kita juga harus bahagia karena perbuatan kita, bahagia karena cinta kepada Allah, bahagia karena kita betul-betul mentaati aslama yuslimu islaman, taat dan patuh pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau ini bisa, apa katanya Ismail? Ya abatif al matu'mar. Hai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau memang Allah yang memerintahkan aku disembelih oleh ayahku sendiri, tafadhal, silakan. Begitu cintanya kepada Allah, melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Siapa yang berhasil? Ibunya yang berhasil. Tidak mengkhawatirkan anak yang seperti itu. Sehingga ke belakang dimasukkanlah Ismail di dalam golongan minas solihin. Mudah-mudahan kita semua berdoa, Allahumma rabbana habib ilainal iman, sehingga kita wa'alna minas solihin. Kita bisa dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh seperti ini. Kalau kita lihat di Indonesia, atau tidak usah di Indonesia, di Rungkut aja kalau ibu jalan-jalan, kira-kira banyak mana anak yang seperti pola yang digembleng oleh Ibu Siti Hajar ini, menyerahkan nyawanya, baktinya kepada orang tuanya, dibanding dengan anak seperti siapa namanya tadi? Sutiono itu. Kira-kira yang banyak yang mana? Ismail atau Sutiono yang banyak? Inilah gambaran yang kita gagal itu adalah di surat Al-Kahfi ayat 46, Al-Baqiyatus Sholihat. Karena kita gagal sebagai orang tua mempertahankan kesolehan daripada kebaikan daripada anak yang dititipkan Allah kepada kita. Kan begitu? Maka saya tadi berjanji, kalau pola pendidikan keluarga daripada Nabi Ibrahim, poin yang paling berharga di situ itu adalah kalimat fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Ada tadi kan kalimatnya gitu. Artinya itu adalah metode mendidik, melibatkan anak terlibat di dalam mengambil keputusan. Tidak mentang-mentang karena kita orang tua, kalau tidak mau seperti itu ya sudah, karep mau dewe, kak melo-melo ibu. Contoh soal, tapi tolong aku jangan dibilangin takabur ya Bu ya. Ini fakta. Cucu saya yang nomor 5 dalam penerimaan perguruan tinggi hari ini
itu diterima di 4 perguruan tinggi. Diterima di UI, diterima di UGM, diterima di ITS, diterima di IPB. Sujud syukur, kita sujud syukur. Tapi ternyata anaknya bingung yang mana yang dipilih. Kita motivasi. Kami akan menjalani. Kami akan belajar. Kami akan sekolah. Kami hanya mendukung dari belakang. 1 minggu dia berpikir, baru dia memutuskan sendiri. Setelah ada keputusan, baru kita support. Fanzur madza tara. Karena apa? Banyak secara psikologis anak itu hancur karena dipaksakan satu jurusan atau satu tempat belajar yang tidak sesuai dengan keinginan anaknya, tapi itu kebanggaan orang tuanya. Benar apa tidak, Ibu? Kalau kita mencontoh pola pendidikan keluarga Nabi Ibrahim, kalimat ini harus dimasukkan di dalam kamus keluarga. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Tidak boleh dikatakan sing biayai siapa? Kalau kamu tidak nurut ya sudah, sendiri saya biayai. Lah, terus bagaimana? Apakah kita yang masuk di kelas kalau dia ujian? Apakah kita yang joki kalau dia tidak berhasil di pendidikan? Kan tidak mungkin. Inilah pola kependidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalimat sangat pendek, fanzur madza tara, tapi mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Sangat sulit. Bahkan kalau kita melihat kejadian serupa itu banyak sekali yang terjadi di masyarakat tanpa kita sadari. Anak minggat dari rumah, anak melakukan hal hanya sebenarnya penyimpangan sosial. Karena sebagai protes mewujudkan jati dirinya bahwa ini aku, yang itu yang kamu inginkan, sedangkan aku yang ini. Sekedar goda, orang Jawa bilang goda. Nah, supaya tidak terjadi, ada baiknya kita lihat periode daripada kapan mau diterapkan pendidikan itu. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita merujuk kepada teori pendidikan mendidik anak oleh Profesor Dr. Zakia Daraja, itu pertama yang diterapkan adalah masa prenatalnya. Sebelum anak itu lahir. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diminta Siti Sarah tidak ada anak, lalu dia diizinkan menikah dengan Siti Hajar. Yang dia minta, ya Allah, supaya aku ada penerus keturunan. Ini Profesor Dr. Zakia Daraja mengatakan, terapkan pendidikan ketakwaan kepada anak yang belum lahir. Tentu ibu-ibu bertanya, caranya gimana? Anaknya belum lahir kok dididik untuk takwa. Kalau Nabi Yakub tadi jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 133, pada waktu idza hadaral maut, datang tanda-tanda maut kepada Nabi Yakub, dia bertanya, ngetes kepada anaknya, mata budunan membadi, apa yang kau sembah sesudah aku tidak ada? Tapi jawabannya bagus, na'budu ilahaka ilahu wahid. Nah, kalau anaknya belum ada, tentu kita bertanya, ya yang dididik itu siapa? Yang dididik adalah calon bapak dan calon ibunya. Calon bapak dan calon ibunya. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu cari mantu, boleh perhatikan kayanya, boleh perhatikan gantengnya, cantiknya, boleh perhatikan anaknya siapa, keturunannya siapa, tapi jangan lupa fadfar bidzati dini taribat yadaka. Kalau tidak mau dikecewakan, kalau mau mengantarkan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, cari bibitnya itu boleh tidak kaya, boleh tidak ganteng, boleh bukan keturunan orang terpandang, tapi agamanya baik, insya Allah akan baik rumah tangganya. Apalagi kalau dia kaya, keturunan baik-baik, ganteng pula, agamanya baik, masya Allah, lengkaplah sudah itu. Luar biasa betul-betul.
Bersyukurlah orang tua yang bisa dapat seperti itu. Tapi seandainya tidak bisa dapat, ya kalau menurut Profesor Dr. Zaki Daraja, menanamkan sakinah, mawaddah, warahmah harus diawali dengan ikatan pernikahan yang berlandaskan kepada akidah yang benar. Ibu, saya mau cerita. Ada jamaah klien saya di Masjid Al-Akbar. Dia diislamkan hari Jumat oleh Profesor Rumrawi. Dia prosesi akad nikah hari Minggu di Masjid Al-Akbar. Ikrar, dapat sertifikat. Sertifikat itu dibawa ke kelurahan, dibawa ke ini, dirubah agamanya. Nikahlah dia hari Minggu dengan mengucapkan istighfar 3 kali, dengan membaca 2 kalimat syahadat. Berarti resmi Muslim kan? Apa yang terjadi? Hari Senin istrinya diajak ke Bali. Orang tuanya yang laki ikut menyaksikan ikrar masuk Islam. Orang tuanya yang laki ikut menyaksikan menikah secara Islam, baca syahadat, baca istighfar. Sampai di sana, malamnya itu direncanakan dibaptis, ibu-ibu sekalian. Disinilah kelemahan kita yang dimaksud lautaraku. Jangan sampai meninggalkan dzurriyyatan di'afan, keluarga jadi, dan itu sekarang seakan-akan sudah bukan menjadi PR lagi bagi keluarga. Ya masing-masing lah. Kalau memang itu jodohnya, kalau itu memang yang di mana letak kependidikan orang tua? Kenapa tidak dikondisikan sejak awal? Oh, Nabi Yakub aja sudah mau meninggal dunia, yang ditanyakan sembahannya Allah yang Esa apa bukan? Masa cuma mendapatkan soal jodoh lalu dibiarkan akidah hancur? Ini termasuk dzurriyyatan di'afan. Mungkin 1 hari, 2 hari selamat. Setelah punya anak, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, saya punya klien 35 tahun menikah secara Islam. Baru dia datang ke Masjid Al-Akbar. Bunda sebagai saksi. 35 tahun saya mengikuti agama istri saya. Sekarang gilirannya dia yang harus ikut agama saya. 35 tahun, itu bukan sedikit. Ini masalah fondasi. Bagaimana kita bisa menyelamatkan anak kita kalau dari awalnya juga sudah dasarnya, fondasinya memang sudah tidak berdasar kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalaupun ini sama-sama Islamnya, akidahnya la ilaha illallah, tolong sampaikan kepada anak-anak kita yang baru menikah, jangan melakukan hubungan suami istri sebelum berdoa, sebelum berwudu, sebab disitulah semuanya terbentuk bekal-bekal kependidikan di dalam keluarga supaya betul-betul walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna fi jannatin na'im. Orang yang beriman itu kalau berhasil mendidik anaknya, maka nanti diluangkan jalannya, ibu. Gangnya itu lurus begitu kayak lebarnya blok I itu. Berbondong-bondong dia, mana bapaknya, mana ibunya, mana anaknya, masuk lempeng, masuk surga. Apa kita tidak ingin seperti itu? Mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan. Tapi one condition, satu syaratnya, wattaba'athum biimanin. Harus berusaha mengingatkan anaknya, mengikutkan anaknya sekeimanan. Iman yang penting. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 9 tadi, supaya tidak diafan, falyattaqullah. Kita wajib memberikan pendidikan takwa kepada anak-anak kita. Menyusui takwa Allah. Jangan sampai ada ibu yang menyusui, di sini dimimi, matanya ke dragon, drama Korea. Wah, air susu dimasukkan ke dalam perut dengan kata aduh. Kenapa bukan dengan kata bismillah?
Kenapa nggak dielus-elus? Tanya tuh Mbak Iin, punggung ini adalah saluran kasih sayang Ibu. Mengapa kalau orang menyusui itu disuruh tangan kirinya yang memegang atau nempel dengan punggung anak, tangan kanannya itu yang di atas untuk membenarkan posisi air susu itu. Karena apa? Untuk menyalurkan kasih sayang ini kepada anak lewat punggungnya. Jadi kalau suasana ibu dalam menyusui ingat kepada Allah, mengalirlah air susu itu dengan cahaya. Ingat kepada Allah, sayang kepada Allah. Syukur-syukur kalau ya Allahumma sholli atau Bismillahirrahmanirrahim atau apalah tilawah seperti Pak Iskandar itu tadi, mengantarkan air susu itu dengan cahaya gerakan cinta Al-Quran. Tapi kalau ini perhatiannya ke lain, mana ini anak yang ada di masih lumayan kalau masih diberi susu terus perhatiannya keluar. Kalau dia asik di sini terus kasih botol saja. Tidak ada penyaluran kasih sayang. Jadi lautaraku min khalfi dzurriyyatan diafan, meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, mengkhawatirkan itu banyak aspeknya. Antara lain dari segi kesehatan jiwanya dan kesehatan fisiknya. Sehingga Profesor Dr. Satya Daraja mengatakan kalau ini sudah berhasil sebelum anak itu lahir, baik melalui selektif memilih jodoh maupun di dalam hubungan suami istri, maka selama di dalam kandungan itu banyak-banyaklah berzikir. Saya pernah bercerita, saya tidak tahu tahun berapa saya pernah ke sini ini. Masih adakah orang yang lama di sini? Masih ingat Bu Has? Ya, baik. Saya pernah bercerita ada seorang anak yang dinobatkan sebagai orang yang sangat berprestasi. Nanya Muhammad Said di Inggris. Prestasinya apa? Usia 6 tahun anak itu, Ibu, usia 6 tahun, punya cucu 6 tahun. Dia bisa hafal 6.666 ayat Al-Quran. Dia tahu terjemahnya, dia tahu maksudnya, dan dia bisa ajarkan pada orang dewasa. Coba, anak 6 tahun loh Bu, 6 tahun. Saya saja kalah. Saya angkat tangan, saya kalah. 6.666 ayat, tahu artinya, bacaannya penuh dengan tajwid yang baik, tilawahnya bagus, menyenangkan, bisa tadaburnya, bisa menjelaskan kepada orang lain. Masya Allah, itu bukan main-main. Bukan main-main. Ibu tahu apa rahasianya? Setelah ibunya diwawancara Ibu, Masya Allah, selama anak itu di dalam kandungan, tiap hari ibunya khatam Al-Quran. Jadi getaran-getaran yang masuk ke dalam tubuh anak itu adalah getaran cahaya Al-Quran. Bukan getaran lain. Inilah yang dimaksud oleh Profesor Dr. Satya Daraja. Sebelum diisi anakmu dengan isian-isian yang coba perbaiki. Fattaqullah. Ajari takwa Allah. Nah kalau kita sendiri jauh dari Al-Quran, padahal sekarang banyak sekali program yang membantu kita untuk dekat dengan Al-Quran. Saya tidak tahu di sini apa sudah masuk program Watch. Sudah ya, One Week One Juice, ada One Day One Juice, ada ruas, rutin walaupun hanya sedikit, ada tamyiz. Banyak sekarang program yang membantu kita untuk dekat dan cinta kepada Al-Quran. Yang penting falyakul qaulan sadida.
ayat 9 dari surat An-Nisa tadi ditutup dengan falyakul qaulan sadida. Berkatalah yang baik. Nah, perbuatan seorang ibu yang sedang hamil, orang-orang yang ada di sekeliling anak yang sedang ada di dalam kandungan, dengan pembiasaan seperti itu akan memunculkan prestasi karena diridhoi Allah. Pinter karena dicahayai, stock of knowledge. Kondisi di dalam penyimpanan memorinya itu adalah cahaya Allah melalui cahaya Al-Quran. Bisa dibayangkan ibu, anak 6 tahun hafal sebegitu dan bisa menjelaskan dengan tertib, dengan teratur, Insya Allah. Nah, kita aja belajar hari ini 1 ayat, besok lupa lagi ayat. Iya Bu ya. Karena itu terbentuk Bu dari sejak di dalam kandungan, sebelum dia lahir. Maka relevan dengan teorinya Nabi Muhammad SAW bahwa mendidik anak sedini mungkin bagaikan mengukir sesuatu di batu. Tidak gampang diusap. Itulah yang kita ambil contoh teladan dari hampir 1 jam keteladanan pola pendidikan daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah yang ketiga, selama di dalam kandungan doa ibu, doa. Jangan yang dibicarakan, Pak ini kurang sudah 7 bulanan ini nanti apa bingkisannya apa, syukurannya apa, terus yang diundang berapa, itu enggak usah terlalu repot dengan itu. Doakan aja. Ya Allah, anak Adam dan supaya tumbuh ya Allah. Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam dengan kemuliaan dan kehormatan, didoakan tiap hari oleh malaikat itu. Salamun alaik. Makanya jadi seperti itu. Pola kependidikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat, bayangkan itu seorang ibu berlari ke sana kemari. Apa hasilnya? Pertolongan Allah luar biasa. Muncullah air Zam-Zam ibu. Dari mana air Zam-Zam itu muncul? Dari telapak kakinya Ismail. Meronta bayi itu keluar muncul, kata ibunya Zammi, Zammi, Zammi. Itu kesungguhan, ketulusan. Doa dari seorang bapak yang nama Ibrahim. Doanya dari jauh. Nah setelah ada air, kehidupan di situ berubah. Yang tadinya dia cuma berdua dengan anaknya, datanglah kafilah, datanglah orang-orang berbondong-bondong, bercocok tanam di situ, hidup di situ. Akhirnya jadilah seperti Makkah yang kita lihat sekarang ini. Itu adalah pendidikan pola keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermanfaat untuk seluruhnya. Tidak menghasilkan keluarga yang mengkhawatirkan, tapi menghasilkan keluarga yang disebut-sebut. Saya tanya kepada ibu yang pernah haji atau pernah umroh, masih kepengen atau tidak kepengen lagi kembali ke sana? Lah, itu gara-gara doa Nabi Ibrahim alaihissalam atas Nabi Ismail alaihissalam. Jadikan orang itu sayang kepadanya. Doa itu luar biasa loh Bu. Makanya kalau ibu-ibu ada saya lihat, ya kadang-kadang saya iseng juga memperhatikan. Sebegitu marahnya ya, terus didoakan yang tidak baik anaknya itu. Duh ya Allah, kalau malaikat lewat itu doa ibunya, doa bapaknya, apa anak itu tidak menjadi beban masyarakat? Memanggilnya saja dengan anak nakal itu sudah terbentuk di dalam karakter anak. Makanya kalau memanggil anak itu anak soleha, anak soleh, anak pinter, anak sayang, yang baik-baik. Karena semua yang keluar dari mulut kita merupakan doa bagi anak.
Kata Profesor Dr. Zakia Daraja, kalau prenatalnya ini berhasil dan berlanjut selama di dalam kandungan karena dia belum lahir, insya Allah mauludin alal fitrah, pasti lahir secara fitrah. Nah, tinggal kita melanjutkan. Melanjutkannya bagaimana? Tarbiyah akliyah, tarbiyah jismiyah, tarbiyah adabiyah. Itu yang dilakukan oleh Siti Hajar. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sejam saya ngobrol. Mungkin sebagai dasar untuk panutan atau contoh teladan dari pola kependidikan yang diterapkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita katakan keluarga berarti termasuk istrinya, termasuk suaminya atau suami dan istrinya. Mudah-mudahan bisa membawa kepada peningkatan cara atau model kita di dalam mengantarkan pendidikan anak, bimbingan anak ke arah yang anak yang cerdas, anak yang berprestasi atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudaki. Saya bukan tanya sebagai orang tua, tapi sebagai nenek. Karena sebetulnya saya juga tidak mau ya mengasuh anak, karena ya itu panggilan hati saya supaya keturunan saya itu menjadi anak yang cerdas, yang sopan, akhlaknya bagus. Jadi saya membantu anak saya supaya bisa berjalan dengan baik antara pendidik anak dan ekonomi. Karena anak saya kan perempuan ya Bu Has. Perempuan itu anak saya bekerja, suaminya juga bekerja sejak pagi sampai agak larut malam. Kadang-kadang ya malam sekali. Tapi karena anak saya hanya satu, ya saya syukuri saja. Mungkin itu sebagai ujian bagi saya, dan saya harus mensyukurinya. Bagaimana yang saya tanyakan, mendidik cucu saya, karena cucu saya itu 2, masih kecil-kecil, dan insya Allah anaknya gampang meniru dan gampang menerapkan kata-kata itu. Bagaimana pula supaya cucu saya itu menjadi insan yang diridhoi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah 1 dulu supaya ini Ibu mengacung. Terima kasih Ustazah. Saya mau menanyakan, mungkin ada doa yang bisa kita panjatkan sebagai orang tua supaya anak itu tetap beriman dan bertakwa sampai nanti di akhir hayat. Dan karena kan sekarang ada banyak sekali pengaruh-pengaruh, terutama dari media sosial, yang kadang kita sebagai orang tua itu lepas pengawasan. Mungkin ada doa secara khusus supaya anak kita itu terhindar dari hal-hal yang negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 ya? Ya. Oh masih ada. Oh, iya. Ya cukup 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ibu, semangat. Dari awal tadi saya ada sesuatu yang sangat menarik sekali. Tadi disebutkan bahwa masa prenatal atau prenatal care itu memang sangat penting sekali. Terutama tidak hanya untuk bayi yang akan dilahirkan, tapi juga calon ibunya. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam masa seperti saat ini, di mana suasana, situasi, kehidupan itu sudah sedemikian
hanya adakah masa prenatal itu masih diperlukan begitu bagi keberadaan seorang orang sebagai orang tua, sehingga kalau tadi Bunda ditanya bagaimana supaya anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh-soleha, maka kaitan yang ingin saya tanyakan adalah gimana caranya di saat seperti sekarang ini masa prenatal itu kita hidupkan kembali begitu sehingga jadilah orang tua ini, calon orang tua ini sebagai orang tua yang soleh-soleha, sehingga anak-anaknya bisa ikuti gitu. Iya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup 3 ya Bu. Sebentar lagi akan persiapan asar. Saya dahulukan penanya yang ketiga. Bagaimana? Ini situasinya sudah kayak begini. La tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat pertolongan Allah. Kalau tadi kita sepakat mentoladani pola pendidikan dalam keluarga Ibrahim, itu bukan berarti sekarang sudah tidak relevan, tetap relevan. Makanya dalam Al-Quran itu cuma 2 perintahnya. Falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Nah, qawlan sadida itu pola panutan yang Ibu katakan tadi. Jadi setelah kita bentuk melalui prenatal ini, terutama di dalam menghindari pergaulan bebas. Kalau anak kita sudah terjebak di dalam pergaulan bebas dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, terlambat membentuk karakter daripada anak, bahwa tidak ada yang saya minta, tidak ada sesuatu yang paling utama selain daripada mencari teman, terutama yang sudah serius adalah orang yang berakidah la ilaha illallah. Ibu tidak usah khawatir. Seheboh-hebohnya suasana di luar, kalau itu ditanamkan dari awal, mungkin yang paling hilang ya bolong-bolong sholatnya lah. Tapi akidahnya tetap bagus. Jangan dikatakan kafir. Tinggal ditambah falyaqul qaulan sadida. Dengan kata-kata yang baik, kita kayak orang main layangan itu. Diulur, ditarik, diulur, ditarik. Dengan kata yang bijak, dengan contoh teladan, dengan bukti kita menumbuhkan persuasif kerelaan dia sendiri, kesadaran dia sendiri. Sebab kita tidak mungkin mengikuti anak 24 jam. Jangankan yang besar, yang ibu ini cucunya kecil saja sudah tidak bisa diikuti. Anak 4 tahun sekarang lebih pandai pegang HP daripada saya. Nah, kalau sudah tahu kalau lebih pandai dia pegang HP daripada kita, masukkanlah menu-menu konten yang ada kaitannya dengan pembinaan akidah di sini. Kan kita yang belikan HP. Kita saringlah. Karena untuk melarangnya, wong ibu-ibu sendiri suka kok. Kenapa saya bilang ibu-ibu suka? Bu, kenapa diberi gitu? Ben anteng. Nah, katanya dikasih HP itu supaya enggak ngeriwui, enggak anteng. Iya, tapi kalau dia tenang, yang didapat yang merusak akidah, ya stop, no way, tidak bisa. Jadi ini dijadikan justru jangan membenci media, jangan membenci alat, tapi gunakan alat itu untuk membantu memperteguh akidah anak kita di kemudian hari. Banyak kok konten-konten yang bisa mengarahkan, membantu keluarga dalam membentuk, baik yang berupa nyanyian, baik yang berupa cerita, ada short story, itu banyak itu di dalamnya. Jadi dipilih, jadi kita yang mengatur. Yang bisa diakses anak adalah yang memang kita sudah, ya. Kalau mau dipikir ini dibuang 1 datang 1 juta ya satu hari itu. Ini yang produksi tiap hari berjuta-juta yang dia produksi. Jadi tidak bisa, satu-satunya cara kita bentuk situasi
Bagaimana supaya alat yang dicintai anak ini bisa membantu kita di dalam membentuk apa yang diharapkan oleh surat An-Nisa ayat 9 tadi, surat As-Saffat ayat 102, bisa membentuk Ismail kecil yang betul-betul taatnya kepada Allah luar biasa. Dan itu kita enggak usah putus asa, karena sampai detik ini masih ada juga yang berhasil seperti itu. Coba Ibu lihat di acara-acara TV atau di YouTube yang menyiarkan bahwa ada anak matanya tidak bisa melihat tapi Al-Qur'annya lebih fasih tajwidnya daripada orang yang melihat. Nah, itu kan satu contoh yang bisa memotivasi anak untuk mengerjakan atau masuk ke dalam lingkungan falyattaqullah. Itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalau yang penanya ketiga dan satu itu sudah sejalan ya. Oh, doa. Doa itu tidak usah, doa pertanyaannya Ibu ini ya. Doa itu kalau memang tidak bisa hafalkan bahasa Arabnya, nggak apa-apa. Bahasa contoh soal saja. Ibu mau pakai jilbab, tidak hafal doanya. Allahumma rabbi kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Bacakan aja, cucunya ada di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau memperbaiki ciptaanmu padaku, perbaiki akalku, perbaiki budi pekertiku dengan memakai jilbab ini. Sudah doa itu. Berdoa untuk diri kita sendiri tapi didengar oleh cucu. Apalagi kalau diawali dengan hubungan suami istri, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni minasyaiton wa jannibisyaitan mimma razaqtana. Itu semua yang merusak karakter anak diusir oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menitipkan diri kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kadang-kadang kita lalai menganggap diri kita itu sudah mampu, tidak menyandarkan diri pada doa. Seorang Nabi Ibrahim saja tidak lupa bersyukur, tidak lupa bersabar. Nashkuru ala roha, nasbiru ala bala, wa narda bil qada. Dan jangan lupa banyak istighfar. Ibu berapa kali istighfar sehari, Ibu? Oh, berkali-berkali ya. Bersungai-sungai ya, Bu ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan pelihara, diiringi, dikawal, diarahkan oleh malaikat supaya tidak dibiarkan salah, Rasulullah itu bersumpah, Tallahi inni la astaghfiru wa atubu ilaih fi kulli yawm aksara sab'ina marratin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah dalam kehidupanku ini dalam satu hari lebih dari 70 kali saya istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Ini kadang-kadang juga perlu demonstratif ditunjukkan kepada anak-anak. Sebab saya pernah melihat ada klien itu dia astagfirullah, anaknya itu malah bertanya, apa yang terjadi mah? Loh, dikiranya istighfar itu kalau ada suatu kejadian terjadi. Padahal istighfar itu menyadari kesalahan, kehilafan untuk mohon ampun kepada Allah. Bahkan kalau yang ekstrim, almarhum Pak Ustadz Ali Jaber, dia bilang kalau ada orang seret rezekinya adalah orang yang lupa istighfar. Kalau ada orang usahanya itu begini salah, coba tingkatkan istighfarnya. Tapi yang dimaksud istighfar di sini ditingkatkan betul-betul bukan bibir yang istighfar, tapi hati yang hablum minallah. Karena janji Allah itu tidak pernah meleset. Duribat alaihim wadillatu aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita tidak akan pernah ditimpa satu kesulitan yang menyulitkan, tidak pernah ada jalan keluarnya selama kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Ada masalah, oke, tapi masalah itu kita tata, kita selesaikan dengan baik dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira cukup ya, Bu? Cukup? Ada manfaatnya enggak, Bu, ketemu saya hari ini? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Ibu diberi kekuatan iman, diberi kekuatan istiqomah, sehingga apa yang kita dapat hari ini bisa mewarnai warna daripada amalan perbuatan kita, memanfaatkan sisa-sisa umur pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa ya. Mari Ibu dengan khusyuk dan tawadhu kita memohon kepada Allah menghadiri majelis taklim kajian kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma rabbi habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin tawaffana muslimin walihna bis solihin wa irhazaya wal maftunin. Allahumma rabbi inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wal afa fil hisab wa najata minan nar wal fawzan fil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana inna nas'aluka husnul khatimah wa taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih banyak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.